sesama mereka sekalipun, kakak, sesama mereka yang ada di sekitar itu nggak ada silaturahim, nggak ada saling mendatangi satu sama lain. Kalau menurut saya, kan virus ini juga logikanya nggak datang begitu saja, dia bukan simsalabim tiba-tiba langsung ada. Ini kan dia virus adalah dari satu tempat berpindah, jadi ada juga pusatnya kemudian menghinggapi kita. Nah ini menurut saya juga terlalu over. Di sisi lain ada juga kebagusannya sih, karena jadinya orang-orang misalnya yang kena virus atau apa itu jadi tidak bisa masuk juga, jadi dia sebenarnya hampir merata sih respon-respon dulu di tingkat desa. Di desa saya juga iya itu. Untuk di daerah memang begitu, tingkat kekhawatirannya tinggi sekali. Nah tapi untuk di Makassar sendiri tidak begitu, kakak, karena kan ya, apa ya, artinya begini, kalau menurut saya sih arus informasi yang berbeda kalau di desa Makassar. Kalau di Makassar itu mungkin mereka kalau di desa maksud saya, mungkin mereka menerimanya mentah ketika ada informasi masuk. Apalagi kemarin ada informasi terkait dengan konspirasi, sehingga kemudian itu yang membuat program pemerintah jadi ambiar. Artinya orang yang mau dites rapid menjadi tidak mau, orang yang peringatan menjadi cuek, karena menurut mereka itu isu saja, isu itu tidak benar jika tanya. Itu cuman ada kepentingan orang-orang, ada kepentingan di balik itu. Ini sebenarnya juga sangat disayangkan. Begini, mumpung kita ini waktunya masih ada ya, karena ini biasanya tiba-tiba mati sendiri. Kalau dia 1 jam, saya nggak tahu settingannya seperti apa. Ini gitu, mungkin kita fokus ini ke ke tema perempuan barangkali. Nah, menurut Ana, kemarin dari mulai kita masuk di era pandemi, kemudian masuk tahap PSBB, langsung kemudian di tahap sekarang yang katanya kita sudah mau masuk new normal, padahal kan secara persiapan kita belum matang sama sekali ya, justru kurvanya kita belum menurun. Nah, perempuan ini sebenarnya menurut pandangannya kita, ini perempuan ada di posisi mana kemarin dan sampai saat ini yang kita amati ya, karena banyak sekali kisah yang menarik sebenarnya di balik pandemi ini ya. Ada yang kisah positif, ada kisahnya yang negatif kan seperti itu. Tetapi kalau kita amati, memang perempuan ini kan salah satu kelompok yang rentan sebenarnya untuk terkena dampak, apalagi kalau dia seorang wirausaha ya, wirausaha perempuan atau yang kita sebut selalu womenpreneur. Nah, ini womenpreneur ini yang kemudian akan menjalankan tugas yang multi ya, yang betul-betul multi. Karena apa? Ya, usahanya yang dia urus selama ini, kadang dia bisa fokus, lalu kemudian tiba-tiba semuanya berubah, di mana suaminya harus bekerja dari rumah, bertambah pekerjaan yang rutinitasnya dari pagi sampai sore ya, kemudian anaknya yang di sekolah kan biasanya juga di sekolah, kemudian tiba-tiba balik ke rumah semua belajar. Dia kalau 1 anaknya, tapi kalau 3 anaknya yang dia harus ini, belum lagi urusan internal di rumah tangga, urusan domestik. Nah, kira-kira bagaimana pandangan terkait dengan kondisi-kondisi seperti itu? Iya, betul sekali. Jadi memang dampak dari pandemi ini yang paling besar sekali itu dialami oleh perempuan, sebagaimana yang dijelaskan oleh tadi kakak. Itu untuk ibu rumah tangga yang 2 anaknya, 3 anaknya, belum lagi yang ya kalau memang dia cuma ibu rumah tangga tulen, ya mungkin tidak terlalu bagaimana. Tapi kalau dia adalah seorang pengajar, dia adalah seorang pengusaha, ini betul-betul para perempuan ini nambah job. Sebelum pandemi saja, para perempuan ini adalah orang-orang yang ya memang multi talent, orang yang sangat kuat mental, sangat kuat juga memang fisiknya.
Jadi memang ini perempuan luar biasa sebetulnya, tetapi ditambah dengan dampak pandemi ini bertambah lagi. Jadi saya juga agak sedikit kewalahan dan sangat prihatin terhadap perempuan, karena semuanya itu yang kena dampak paling besar pada pandemi itu pada perempuan. Jadi suaminya di PHK kena ke istrinya, belum lagi kalau perempuannya yang di PHK. Ini masih mending yang usaha-usaha ibu rumah tangga yang usaha-usahanya sejak awal dia sudah terbiasa dengan dunia virtual. Jadi ceritanya dia adalah pengusaha-pengusaha yang tanda kutip dia dunia online, dia sudah terbiasa dengan dunia online. Ini masih mending karena dengan adanya pandemi tidak terlalu berdampak pada dia. Tapi di sisi lain untuk pengusaha-pengusaha luaran yang memang pekerjaannya di luar rumah seperti pengajar, orang kantoran, dan dia adalah jenis kelaminnya perempuan, saya pikir pandemi ini sangat berpengaruh besar terhadap gender, yang khususnya jenis kelamin perempuan. Sangat besar sekali dampaknya, dan memang kita jadi kelimpungan hari ini dengan beban ganda, bukan hanya publik dan domestik, tapi semuanya yang di publik kalau pindah semua ke rumah, ini saya pikir banyak sekali bebannya perempuan. Dan ini yang menurut saya juga betul-betul kalau tidak ada kerjasama yang baik, pengertian yang baik dari para suami-suami, kasihan para perempuan belum mengurusi anaknya. Jadi sebenarnya isu-isu gender ini saya pikir memberi keuntungan untuk orang-orang yang paham terhadap isu ini, di mana memang pekerjaan rumah itu adalah pekerjaan bersama. Jadi pekerjaan publik adalah pekerjaan yang bisa juga dikatakan pekerjaan bersama, dan pekerjaan rumah juga adalah pekerjaan bersama. Jadi kalau semuanya dibebankan pada perempuan, memang perempuan akan semakin kewalahan. Tapi ini juga memberi catatan penting untuk para lelaki, khususnya para suami-suami ibu rumah cinta. Saya belakangan itu lebih senang membahasakan ibu rumah cinta, ya, karena kalau ibu rumah tangga beban kerjanya double. Tapi kalau ibu rumah cinta, di mana dia adalah pusat eksistensi cinta yang dititipkan oleh ilahi ada padanya, rohim ada padanya, maka laki-laki akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, cinta dan kasih sayang dengan ketika dia joinan atau bekerja sama dengan perempuan. Jadi ketika memang para laki atau para suami membangun gap dengan mengatakan pekerjaanmu ini banyak tuntutannya, sedangkan perempuan tidak dituntut sekalipun, itu dia tahu tanggung jawab, karena sejak kecil ada namanya pendidikan gender yang telah ditanamkan melalui efek dari budaya patriarki. Jadi kita kan sejak kecil yang namanya megang sapu, yang namanya cuci piring, yang namanya bersihkan tempat tidur. Siapa ibu yang tidak mengajarkan ke anaknya, coba? Hampir semua ibu tuh mengajarkan ke anaknya. Dan inilah yang menjadi aset buat kita para perempuan. Yang menjadi celaka adalah ketika ini hanya betul-betul dibebankan kepada perempuan. Saya mengajak kepada seluruh Nusantara, bahkan seluruh dunia dalam skala global, bahwa persoalan rumah itu bukan betul-betul pekerjaan perempuan. Jadi kita harus mengedukasi sebagai ibu rumah cinta, khususnya ibu yang memang lebih banyak di umur-umur golden age, fase keemasan, sampai umur-umur 10 tahun, bahkan sampai 15 tahun itu masih lebih banyak anak di
makanya marilah untuk kita tanamkan kepada anak kita, jangan terlalu dibedakan jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan persoalan mengurusi rumah. Jadi coba-cobalah untuk para lelaki, anak kita walaupun lelaki, ayo nak pegang juga sapu, ayo nak urusi juga. Jadi kemandirian itu sudah sejak awal kita tanamkan. Ya, kemandirian itu sudah sejak awal dibangun, sejak kecil dibangun, diajarkan, ditanamkan, bukan dipaksakan ya, karena beda. Saya pikir bahasa pemaksaannya itu bukan bahasa edukasi, tetapi ketika ini diajarkan kepada anak, di mana ketika anak kita laki-laki, ayo nak bantu juga ibu, karena begini. Jadi persoalan itu tuh bukan kewajiban perempuan loh, supaya nanti kelak ketika kamu menjadi suami, kamu akan menjalin kerjasama, menjadi mitra yang baik buat istrimu. Dan ini juga akan membantu para perempuan-perempuan sedunia. Karena kalau semuanya seperti yang saya katakan tadi, beban diberikan kepada perempuan, ditambah lagi adanya era yang disebut sebagai era pandemi ini, saya bilang ini era karena apa ya, hampir setahun akan menggerus kita, akan menghancurkan kita, panjang masanya kakak. Jadi kalau kita tidak ada persiapan, kita tidak ada antisipasi, tidak ada ide-ide cemerlang yang harus kita ukir di balik ini semua, betul-betul memang perempuan akan lebih kewalahan, lebih berat sekali bebannya. Dan saya pikir inilah yang kemudian membuat para perempuan banyak yang mengalami depresi, banyak yang bunuh diri, banyak yang galau, banyak yang sampai menggantung dirinya. Kita lihat persentase perempuan bunuh diri itu lebih banyak daripada laki-laki karena begitu. Bebannya besar sekali, sedangkan fisiknya itu tidak mampu menopang itu semua. Belum lagi mungkin kalau ketahanan mentalitasnya tidak begitu kuat, kasihan dia. Maka yang paling penting adalah kita saling bekerja sama sejak dini. Jadi pengembangan itu semua sejak kecil itu sudah harus ditanamkan. Seorang suami juga jangan cuma taunya ibu bikinkan saya kopi, saya mau baca koran, enggak. Jadi seorang suami kalau bisa bantulah istri, kalau bisa sekali-sekali. Yang paling keren menurut saya itu adalah ketika seorang suami itu membikinkan teh buat istrinya. Kenapa enggak? Saya pikir itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa ketika seorang suami. Kalau perempuan bisa mencintai kalian secara utuh, secara sempurna, secara tulus, mengapa kalian tidak membalas dengan cinta pula? Saya pikir mengapa terjadi diskriminasi, penindasan, kekerasan, penelantaran ekonomi, kekerasan seksualitas, dan segala bentuk macam rupa yang hubungannya dengan ketidakadilan gender, hubungannya dengan perempuan itu karena mindset laki-laki juga yang belum begitu berubah hari ini. Betul bahwa kita ini perempuan sudah berpendidikan, jadi kita sudah menghirup kemerdekaan yang jauh lebih besar hari ini. Kesempatan kerja, ruang kerja itu sudah hampir dikatakan sama lah kesempatannya dengan laki-laki. Tapi yang masih banyak terjadi hari ini itu dan masih tabu adalah para lelaki yang masak, para lelaki yang mengurusi anak. Jadi seringkali memang lelaki itu kalau anaknya berhasil, siapa dulu dong? Bapaknya. Tapi zaman kecilnya itu pada saat anaknya nangis-nangis tengah malam, saya gini loh, kita bisa bercermin pada Gus Dur. Siapa yang tidak mengenal Gus Dur? Gus Dur itu adalah seorang bapak yang sangat dari sisi lain memang memiliki watak maskulin, tapi di satu sisi ada watak beliau yang sangat feminin, sangat mencintai keluarganya dan sangat mengurusi anak-anaknya. Jadi Ibunda Sinta Nuriyah, istri beliau itu pernah membagi sebuah cerita yang mengatakan, saya kalau tengah malam anak saya menangis, itu bukan saya yang mengurusi anak saya, tetapi suami saya, seorang Abdul Rahman Wahid,
seorang tokoh besar Indonesia. Itu beliau menjadi tokoh besar karena beliau itu pengedukasi dan pencinta perempuan sejak dari ditanamkan pada keluarganya sendiri. Jadi memang kalau saya, kita ketika ingin merubah dunia, rubahlah sesuatu itu dari diri kita sendiri dulu. Khususnya para laki-laki. Jadi kalau ingin, kalau ingin kasih sayang, perceraian ini tidak begitu besar, jalinlah kerjasama. Karena ketika beban psikis besar sekali pada perempuan, itulah yang kadang-kadang memang membuat perempuan, aduh kayaknya malah petaka ini saya nikah. Mending saya tidak usah nikah karena beban terlalu banyak untuk saya. Nah, hubungannya dengan iya kan? Silakan begini, kita ke ini aja karena kan waktu tak tinggal sedikit ini, tinggal 9 menit kayaknya. 8 menit. Kita masuk nih ke ini, ke apa namanya, kesimpulan bagaimana seharusnya seorang pengusaha perempuan itu menghadapi era new normal ini yang nantinya kita mau masuki. Apakah ada yang harus mereka perhatikan atau ada yang harus mereka siapkan menghadapi itu? Iya, betul. Jadi berdasarkan undang-undang yang telah disepakati bahwa untuk hari ini kan ada dua ada dua macam bentuk usaha. Ada usaha kecil menengah, menengah kecil. Jadi UMKM ceritanya, ada yang pengusaha raksasa. Nah, mungkin lebih tepatnya kita sasarannya karena ini hubungannya dengan trainer para ibu-ibu Makassar. Jadi tentu ini usahanya lebih kepada menengah ke bawah. Saya pikir kita jangan terlalu panik. Pertama, kita harus punya modal kepercayaan diri yang besar. Jadi di sisi lain memang pandemi ini adalah satu virus, tetapi tidak begitu membunuh kok sebenarnya. Presentasenya yang betul-betul kena mati karena murni COVID itu hampir dikatakan sangat sedikit. Boleh dikata malah hampir tidak ada. Yang ada itu yang memang sudah punya penyakit menahun atau penyakit akut sebelumnya, ya penyakit bawaan. Jadi yang pertama, bekal kita sebagai pengusaha-pengusaha perempuan itu adalah kita harus punya modal kepercayaan diri yang besar, yang kuat. Walaupun pandemi ini melanda, tapi kita tetap harus survive, kita harus tetap berdiri teguh, kokoh, dan silahkan untuk ibu-ibu yang ingin membangun membangun usaha. Hari ini tuh sudah dibolehkan. New normal ini bukan berarti kita tetap harus menutup diri. Silahkan dibangun usahanya, bertatap muka langsung dengan para pelanggan, itu dipersilakan, tetapi tetap mengikuti bagaimana protokol kesehatan, bagaimana kita mengikuti aturan acuan pemerintah. Jadi tetap ada skala, ada jarak, kemudian menggunakan masker, ada sanitizer juga yang harus tersedia selalu, dan kalau bisa para ibu-ibu tetap ada yoga atau olahraga kayak seperti itu. Itu bekal-bekal utama ketika kita menyiapkan diri untuk memasuki new normal ini. Jadi kalau kemarin memang kita agak setengah mati karena disuruh semuanya di rumah, tapi ada fase hari ini di mana pemerintah memberikan kelonggaran, silahkan membangun usaha, ketemu langsung dengan pelanggan bagi yang mau. Bagi yang online ya tetap saja online itu memang dia patut bersyukur, tapi yang hubungannya dengan dunia physical silahkan dilakukan, tetapi mengikuti protokoler kesehatan. Jadi jaga kesehatan, kemudian pelanggan senantiasa diingatkan, karena bagi saya ketika sistem ini hanya kesadaran pada pemerintah, ini juga menurut saya konyol. Jadi kesadaran itu harus betul-betul secara merata, khususnya pada pelaku-pelaku usaha. Jadi kita ini yang akan mendapatkan dampak langsung ketika kita tidak mengikuti aturan-aturan pemerintah, sehingga memang kita sendiri harus punya kesadaran. Jadi
pemerintah dengan masyarakat, ayo harus kita saling mensupport, saling betul-betul bekerja sama bagaimana membangun perekonomian Indonesia lebih maju, karena betul perempuan ini catatan perekonomian ini lebih maju itu lebih besar dan lebih banyak disumbang oleh perempuan. Diberikan oleh perempuan, disumbangsi. Jadi sumbangsi besar ternyata adalah tokoh-tokoh pengusaha perempuan. Jadi jangan berkecil hati dengan pandemi ini, tetap terus semangat. Dan satu lagi, persoalan kematian itu adalah semua kita akan mati. Tentu jangan kita takut pada mati, yang ada adalah apa bekal menuju kematian. Jadi ada orang yang dalam usaha mati, ada orang di rumah mati, semuanya akan mati. Yang terpenting adalah bagaimana kita betul-betul ada bekal menuju kematian, itu juga harus dipersiapkan. Menuju kehidupan yang baru ini juga harus dipersiapkan. Terima kasih Kak Tia. Baik, ya luar biasa ya. Jadi saya juga berterima kasih ini sudah menyiapkan waktu untuk bisa sharing. Jadi saya ambil waktu Kak untuk mungkin ada pekerjaan lain sehingga tertunda, sehingga waktu yang harus kita buat untuk itu kemudian kita pindahkan ke sini. Tapi ya luar biasa menurut saya sih, saya tidak salah memilih narasumber kali ini. Teman-teman sekalian, saya cek dulu jangan sampai ada bertanya tadi tidak ada jika ya. Iya, ini juga waktu sudah pas juga ini di penghujung. Mudah-mudahan di waktu-waktu akan datang ada lagi sesi-sesi di mana kita bisa diskusi lagi untuk sesi ini. Dan untuk Makassar Trainer saya akan selalu siapkan waktu. Oke, siap, makasih. Jadi saya tidak akan menyimpulkan, cuman saya menambahkan saja bahwa contoh terbesar kita, role model kita itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menunjukkan bagaimana harusnya dia membantu ketika istrinya sibuk dan lain sebagainya. Dia menjahit pakaian sendiri pun bukan sebuah aib kan. Nah, cuman memang kita ini ada hal-hal yang memang mungkin informasi itu belum sampai ke mereka, sehingga apa yang dari zaman-zaman sebelumnya itu masih turun-temurun, seolah diwariskan, padahal sesuatu yang harus diluruskan. Saya pikir itu. Terima kasih sekali. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Insya Allah kita ketemu lagi. Ya kakak saya YouTubers gara-gara pandemi. Betul. Karena saya pusing gimana caranya channelnya apa? Channel apa? Ana Mardiani Hipatia. Jadi coba cari Ana Mardiani. Oke, teman-teman yang suka melanglang buana di dunia YouTube boleh cari nanti channelnya. Motivasi ada kakak, motivasi usaha ada, motivasi pendidikan ada, motivasi hidup ada, kemudian bedah buku, kajian, pokoknya semuanya insya Allah akan saya edukasi semuanya. Kita akan banyak berjumpa di boleh lah nanti kalau waktu kita kolaborasi bikin konten. Makassar Trainer siap. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih sekali lagi. Saya tutup ya. Udah pas banget. Sebelum dimatikan sama Instagram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf lahir dan batin semuanya. Ya, sampai ketemu. Ya, see you next time. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.